Mana lebih baik saudara, menderita atau kaya? Sakit apa sehat? Saudara, pertanyaannya ketika kita kaya, apakah kita ingat sama Allah? Ketika kita miskin, apakah kita mencuri? Atau kita tetap tidak mencuri? Kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah. Saudara, ketika saya merenungkan Filipi pasal 3 ini, saya juga lagi merenungkan seorang tokoh misi yang namanya Jim Yost. Barangkali Bapak Ibu sudah memutar videonya. Jim Yost adalah seorang misionaris di tanah Papua. Dia punya masalah dengan matanya, sempat sakit malaria berat juga, dan akhirnya dia harus keluar dari Papua kembali ke Amerika Serikat untuk pengobatan. Nah, di video itu dia menceritakan bagaimana interaksinya sama dokter. Dokternya bilang sama dia, matamu akan buta ini, matamu sudah rusak dua-duanya, yang sebelah sini. Yang satunya akan menyusul. Jim Yost itu dengan tenang menjawab sang dokter, "Ya dok, terima kasih. Ya dok, terima kasih." Sampai 3 kali, yang ketiga itu dia mau keluar ke pintu, dia dicegat sama dokternya. "Kamu tahu gak kamu bakal buta?" Dan Jim Yost berkata tetap dengan tenang, "Iya dok, terima kasih." Nah saudara-saudara, video seperti ini lumayan viral, lalu kemudian dipertentangkan dengan video pendeta lain yang pro sekali dengan kesehatan dan kemakmuran. Mengikut Yesus itu pasti sehat, pasti kaya. Bahkan si pendeta ini katanya, saya juga nggak tahu, ngajak jemaatnya buat ikut trading gitu, supaya cepet kaya itu. Jadi saudara-saudara, ada kesan buat saya seolah-olah orang itu pro kepada Jim Yost. Ayo ikut dalam penderitaan. Saudara perhatikan Jim Yost di awal videonya itu dia mengatakan, ini pengalaman saya ya, saya nggak ngomongin orang lain. Ini sih bagaimana saya dan Tuhan. Mana lebih baik saudara, menderita atau kaya? Miskin atau kaya? Sakit apa sehat? Saudara, kalau kita membaca Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang Paulus kehendaki itu adalah mengenal Allah. Garis bawahi di situ. Dan kalau mengenal Allah itu, kalau kita mengenal Yesus itu mati, bangkit gitu. Jadi kalau saya mau mengenal Yesus yang bangkit, saya juga harus mengenal Yesus yang menderita. Kalau saya bersekutu di dalam penderitaan, bahkan menuju kepada kematian, saya akan mengalami kuasa kebangkitan. Gak ada tuh kuasa kebangkitan tanpa penderitaan atau kematian. Jadi gimana nih? Menderita kayak Jim Yost dan kaya kayak si pendeta itu gitu maksudnya? Saudara membaca Filipi 3, saya juga mengajak saudara membaca Filipi 4 ayat 12. Coba kita dengar ya Paulus ngomong apa di bagian ini. "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Jadi Paulus tahu kenyang dan dia juga tahu lapar. Jadi dua-duanya itu buat dia gak penting saudara-saudara. Bukan soal kenyang atau lapar. Tapi saya merasa Paulus mau menegaskan kita harus mengenal Allah.
Bukan soal kaya atau miskin, kenyang atau lapar. Tapi ini soal bagaimana kita mengenal Allah baik di dalam kemiskinan maupun di dalam kekayaan. Saudara, kalau kita baca doanya Agur yang terkenal itu, Agur bilang, Tuhan jangan berikan kepadaku kemiskinan. Kalau aku miskin, aku lupa sama Allah. Kalau aku miskin, aku mencuri, tidak memuliakan Allah. Kalau aku kaya, aku lupa sama Allah. Paulus waktu kenyang, dia inget gak sama Allah? Ayo Bapak Ibu. Paulus waktu dia kenyang nih, dia bilang, aku tahu kelimpahan itu kayak apa. Aku pernah kenyang. Dan aku juga tahu kelaparan itu kayak apa. Saudara perhatikan gak? Ini mau menepis isu orang Kristen itu harus kaya atau orang Kristen harus miskin baru bisa ngalamin Allah. Bukan itu. Saudara, pertanyaannya ketika kita kaya, apakah kita ingat sama Allah? Ketika kita miskin, apakah kita mencuri? Atau kita tetap tidak mencuri? Saya ingat Ayub, saudara-saudara, dia bilang sama istrinya, kamu cuma mau terima yang baik dari Allah? Kondisi kayak gini kamu gak mau terima? Saudara, poinnya bukan soal kaya atau miskin. Dan Jim Yos itu tidak mengatakan kita harus sakit kayak dia. Tapi Jim Yos mengatakan ini pengalaman saya dengan Tuhan. Dalam situasi yang paling buruk Tuhan memberikan saya mujizat. Saya tidak pernah takut untuk kondisi yang lebih buruk. Saudara, mari kita mengenal Allah. Mari kita datang sama Dia apapun situasi kita. Saudara mau mengenal Allah lewat penderitaan bisa, di dalam kelimpahan pun bisa. Apakah saudara mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Ada satu orang namanya Rebecca Young. Saya lagi baca dia, saya diberkati lewat tulisan dia. Dia bukan orang kaya, tapi dia menekankan betapa pentingnya kemewahan atas ketamakan. Jadi dia cerita begini, saudara. Dia tuh suka banget dengerin musik piano, dan dia suka banget piano Steinway. Orang kalau main piano Steinway itu dia suka katanya. Tapi dia nggak bisa beli CD satu orang pianis yang dia suka karena harganya mahal. Dia cerita sama temennya, sesama mahasiswa. Ya, mahasiswa biasanya nggak punya duit, saudara-saudara. Mahasiswa temennya ini, waktu dia ulang tahun, itu ngebeliin CD konser pianis Steinway ini. Siapa namanya saya nggak tahu. Saudara, dia kaget sekali dan dia bingung kok bisa temennya mahasiswa yang buat makan aja udah pas-pasan nabung sejumlah uang buat dia. Akhirnya dia dengerin piano itu, saudara, dan itu sangat menenangkan jiwanya. Menikmati seperti itu berkat Tuhan, dia bilang. Dan ini yang ketamakan gak bisa lihat. Orang kalau tamak gak bisa ngelihat bahwa uang itu punya nilai yang lebih daripada nilai uang itu sendiri. Wah, saya lihat orang ini Rebecca De Young namanya. Dalam sekali dalam menyampaikan pengajarannya. Uang itu punya nilai lebih daripada uang itu sendiri. Itu yang great gak bisa lihat. Jadi saudara-saudara, saya tidak ingin mengajak saudara memihak ke kekayaan atau ke kemiskinan. Kalau soal itu, mari kita doa seperti Agur. Bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Tapi saya mengajak saudara-saudara, apapun situasi kita hari ini, kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Jangan pernah lupa yang memberikan saudara berkat, sehingga saudara bisa kelimpahan. Jangan-jangan saudara nggak mengenal Allah di dalam kelimpahan itu. Sebaliknya, ketika kita hidup susah, kita perlu terus-menerus ingat kepada Tuhan dan tetap menaruh percaya seperti Jim Yos. Tuhan bisa mengerjakan banyak hal. Selamat merenung, selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Happy Sunday, saudara-saudara.